Jika nilai maksimum dari fx, di mana fx itu sama dengan x ditambahkan dengan akar dari 2p dikurangkan dengan 3x, itu sama dengan 5/4. Ya, jadi nilai maksimumnya itu sama dengan 5/4. Nah, maka kita perlu mencari nilai p. Ya, nilai p itu sama dengan berapa? Nah, maka mari kita cari nilai p. Di mana misalkan, ya, misalkan pada saat x sama dengan a, fa memberikan nilai maksimum. Ya, fa memberikan nilai maksimum. Nah, maka mari kita substitusikan x dengan a, di mana fa itu kan sama dengan x itu kita substitusikan dengan a, lalu kita tambahkan dengan 2p dikurangkan dengan 3a, lalu akar itu adalah pangkat setengah. Nah, ini adalah persamaan pertama. Lalu di sini, jika kita turunkan fungsi f, maka ini akan menjadi seperti berikut, yaitu x jika kita turunkan adalah 1, lalu ini adalah 2p dikurangkan dengan 3x pangkat setengah. Jika kita turunkan, ini akan menghasilkan setengah dari 2p dikurangkan dengan 3x, lalu pangkatnya kita kurangkan dengan 1, itu akan menjadi negatif setengah. Setelah kita turunkan yang bagian luar, maka kita akan turunkan fungsi bagian dalamnya, di mana 2p ini merupakan konstan, maka turunan dari 2p itu adalah 0. Negatif 3x jika kita turunkan adalah negatif 3. Nah, ini adalah turunan dari fungsi f. Nah, maka mari kita sederhanakan, ini adalah 1, lalu dikurangkan dengan 3/2, lalu ini adalah 2p dikurangkan 3x dipangkatkan dengan setengah. Ya, dimana ini adalah f turunan x. Nah, jika a memberikan nilai maksimum pada fungsi f, nah maka f turunan a tentu saja ini akan sama dengan 0, ya. Jika kita masukkan titik a pada turunannya, maka akan menghasilkan 0. Yang artinya adalah gradien garis singgung pada fungsi f di titik a itulah 0. Dan ini merupakan nilai ekstrim atau titik stasioner. Nah, maka fa jika kita substitusikan a ke dalam fungsi turunannya, ini akan menjadi 0. Itu akan sama dengan 1 dikurangkan dengan 3/2 dikalikan dengan 2p dikurangkan dengan 3x pangkat setengah. Nah, sekarang dari sini kita dapat temukan bahwa 2p dikurangkan dengan 3, ini 3a ya, maaf. Karena kita telah substitusikan x dengan a. Ini adalah 3a. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa 2p dikurangkan dengan 3a dipangkatkan dengan setengah, itu akan sama dengan berapa? Dimana kita ketahui bahwa fa itu adalah 5/4, ya, itu adalah nilai maksimum, dimana itu adalah 5/4. Maka 2p dikurangkan 3a dipangkatkan dengan setengah, itu adalah 5/4 dikurangkan dengan a. Nah, maka mari kita substitusikan 2p dikurangkan 3a dipangkatkan dengan setengah dengan 5/4 dikurangkan dengan a. Nah, maka ini kita substitusikan dengan 5/4 dikurangkan dengan a. Nah, maka mari kita kalikan ke dalam. Ini akan tetap 1 dikurangkan dengan 3/5/2 dikurangkan dengan 2a. Dimana itu sama dengan 0. Nah, maka agar kedua buah bilangan tersebut dapat dijumlahkan, maka kita perlu penyebut yang sama. Maka mari kita kalikan dengan 5/2 dikurangkan dengan 2a dibagikan dengan 5/2 dikurangkan dengan 2a untuk satu ini. Maka ini akan sama dengan 5/2 dikurangkan dengan 2a, lalu kita kurangkan dengan 3, lalu semuanya kita bagikan dengan 5/2 dikurangkan dengan 2a, di mana itu sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita menyelesaikan persamaan tersebut? Agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ruas kiri 0 itu harus sama dengan 0, ya. 0 harus sama dengan 0. Agar pecahan ini bernilai 0, maka 0 dibagikan dengan bilangan apapun itu sama dengan 0.
Ya, untuk menghasilkan 0, maka pecahan pembilangnya haruslah berupa 0. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa 5/2 dikurangkan dengan 2A dikurangkan dengan 3 itu sama dengan 0. Ya, pembilangnya sama dengan 0. Maka 5/2 dikurangkan dengan 3, di mana 3 itu adalah 6/2. 5/2 dikurangkan dengan 6/2 itu adalah negatif 1/2. Negatif 2A dikurangkan dengan setengah itu sama dengan 0. Maka 2A itu sama dengan negatif setengah, di mana A itu sama dengan negatif 1/4. Nah, maka kita telah temukan nilai A, di mana pada saat X sama dengan A, ya, pada saat X sama dengan A, FA memberikan nilai maksimum. Nah, maka mari kita masukkan FA, yaitu F negatif 1/4, itu akan memberikan nilai maksimum, di mana ini adalah 5/4. Di mana itu akan sama dengan, mari kita substitusikan nilai X dengan negatif 1/4 pada fungsi Fx. Di mana itu akan menjadi negatif 1/4 ditambahkan dengan 2P dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan negatif 1/4. Lalu semuanya kita pangkatkan dengan setengah. Nah, mari kita jumlahkan kedua ruas dengan 1/4. Maka di sini negatif 1/4 ditambahkan dengan 1/4 itu akan menjadi 0. Lalu di sini akan ditambahkan dengan 1/4 menjadi 6/4. Maka 6/4 itu akan sama dengan 2P dikurangkan dengan negatif dikalikan negatif akan menjadi positif 3/4 dipangkatkan dengan setengah. Lalu mari kita kuadratkan kedua ruas. Mari kita kuadratkan kedua ruas. Nah, sebelum kita kuadratkan, mari kita sederhanakan. 6/4 itu adalah 3/2. Jika kita kuadratkan, itu akan menjadi 9/4, di mana itu sama dengan 2P ditambahkan dengan 3/4. Ya. Setengah dengan 2 dapat dicoret. Maka, mari kita pindahkan 3/4 ke ruas kiri, di mana 9 dikurangkan dengan 3 itu adalah 6/4, di mana sama dengan 2P. Maka P itu akan sama dengan 3/4. Nah, maka kita telah temukan nilai P, yaitu 3/4. Maka mari kita cari jawabannya, yaitu 3/4, yaitu C.